podcast KPU Kabupaten Sukamara. Tempatnya kita ngobrol santai seputar pemilu, data pemilih, dan pastinya masa depan demokrasi kita. Di sini kita bakal kupas tuntas informasi penting dengan gaya yang ringan, mudah dipahami, dan sangat relate buat semua kalangan, khususnya kamu para pemilih pemula. Ingat ya, satu suara kamu itu sangat berarti untuk menentukan masa depan Indonesia dan masa depan daerah kita. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari KPU Kabupaten Sukamara. Sudah hadir bersama dengan kita Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Edi Susanto. Halo Pak Edi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mas Kak. Senang sekali kita bisa ngobrol bareng di sini. Ya, kita ngobrol santai saja, tentunya dengan teman pemilih semua. Oke Pak Edi. Langsung saja nih kita ke topik utama. Di KPU itu kita sering dengar istilah PDPB. Buat orang awam atau pemilih pemula, PDPB itu sebenarnya apa sih Pak? Ya kalau bisa dikatakan PDPB saat ini ya ibarat merek ya. PDPB mungkin kalau kita secara sepintas itu seperti formal, birokratis seperti itu. Tetapi pada prinsipnya simple ya. Jadi PDPB itu adalah singkatan dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, jadi ini adalah proses untuk memperbaharui dan memutakhirkan data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara terus-menerus ya. Meskipun sebagaimana kita ketahui saat ini kita sedang tidak ada tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, tetapi terkait pemutakhiran data pemilih, KPU tetap melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan atau disingkat PDPB ini, Pak. Itu. Dan tujuannya jelas. Dengan PDPB ini harapannya masyarakat bisa berpartisipasi, ya, ikut berpartisipasi untuk membantu kami mewujudkan data pemilih khususnya di Kabupaten Sukamara ini yang akurat, komprehensif, dan mutakhir. Oke, tadi Bapak ada singgung tentang pelaporan data. Kondisi atau perubahan data seperti apa saja sih Pak yang perlu dilaporkan oleh masyarakat ke KPU Kabupaten Sukamara, khususnya masyarakat Kabupaten Sukamara itu tersendiri? Ya baik. Secara umum itu ada 6 kategori perubahan utama yang barangkali ini bisa dikatakan wajib dan penting lah untuk dilaporkan oleh warga kepada kami jika memang ada perubahan. Yang pertama adalah pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih sama sekali. Dan ini bisa dicek di misalnya di cek dptonline.kpu.go.id dan nanti bisa dicek di tautannya di deskripsi video ini. Intinya untuk pemilih yang belum terdaftar sama sekali ini adalah biasanya pemilih yang mengalami kendala ataupun ada permasalahan terkait data kependudukan di KTP. Dan ini biasanya saat pemilu atau pilkada kemarin, pemilih yang bersangkutan sebenarnya sudah dari segi usia sudah memenuhi sebagai pemilih, akan tetapi yang bersangkutan tidak tercatat sebagai pemilih dan pada saat itu tidak mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan. Nah, ini salah satu yang dikatakan sebagai pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, pemilih yang mengalami atau melakukan perubahan di identitas kependudukannya. Nah, seperti misalnya pemilih yang merubah status pekerjaan, kemudian pemilih yang merubah status pernikahan, ya, kawin atau belum kawin misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemilih yang telah berusia 17 tahun ataupun yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Nah, ini juga penting terutama bagi teman pemilih yang saat ini
generasi muda ya, yang barangkali tahun ini sudah akan memasuki usia 17 tahun, ini masuk ke kategori ini. Jadi ini bisa dilaporkan kepada kami ya, melalui secara online maupun langsung mendatangi ke KPU Kabupaten Sukamara. Kemudian berikutnya adalah pemilih atau masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia. Nah, ini juga penting. Kami berharap tentunya agar setiap ada peristiwa meninggalnya seseorang itu masyarakat segera melapor. Pertama adalah melapor ke Disduk Capil untuk mengurus akta kematian, dan jika sudah mendapatkan akta kematian tersebut itu bisa melaporkan kepada kami. Tentunya agar pemilih yang meninggal tersebut nantinya akan kita hapus dari daftar pemilih. Kemudian berikutnya adalah pemilih pindah domisili. Baik itu pemilih yang masuk menjadi ke Kabupaten Sukamara maupun keluar dari Kabupaten Sukamara. Harapannya kami sangat berharap kepada penduduk atau masyarakat yang melakukan perpindahan kependudukan tersebut agar yang pertama ya, agar segera merubah KTP-nya, tentunya segera merubah ke kabupaten tujuan. Kalau masuk sebagai ke Kabupaten Sukamara, tentunya segera merubah KTP menjadi KTP Sukamara. Begitu juga untuk masyarakat yang keluar sebagai atau keluar Kabupaten Sukamara, segera mengurus kepindahan admin tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pensiun atau baru masuk sebagai anggota TNI Polri. Ini juga penting agar segera yang pertama tentu merubah ya, jika yang bersangkutan ini pensiun atau masuk diterima sebagai anggota TNI Polri, harapan kami segera saja dirubah KTP-nya pada kolom pekerjaan. Untuk apa? Yaitu agar ini untuk menentukan intinya alih status hak pilih. Jika yang bersangkutan itu diterima sebagai anggota TNI Polri, itu yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi sebagai pemilih Pak sekalian. Begitu juga sebaliknya, apabila yang bersangkutan pensiun atau purna tugas dari anggota TNI Polri, maka yang bersangkutan akan dikembalikan lagi hak pilihnya. Nah, seperti itu. Itu Pak. Oke, berarti detail banget ya Pak ya. Kemudian kenapa sih Pak pelaporan pemutahiran data ini penting banget untuk terus diupdate, khususnya buat warga Sukamara? Ya tentu ini sangat penting ya. Jadi katakan penting banget lah, gitu. Karena dari data inilah nantinya ditentukan siapa yang berhak memilih dan ikut memilih seperti itu. Begitu juga sebaliknya siapa yang tidak lagi berhak memilih. Jadi kalau datanya tidak update kan bisa saja takutnya ya warga yang seharusnya sudah bisa memilih takutnya tidak terkendala nanti saatnya misalnya datang ke TPS pada saat pemilu yang akan datang nanti. Khawatir seperti itu. Dan sebaliknya pemilih yang sudah tidak lagi berhak memilih, misalnya ya tadi itu lulus sebagai TNI Polri, kemudian penduduk yang sebenarnya sudah pindah gitu, kemudian pemilih yang atau masyarakat yang telah meninggal dunia gitu, dan ternyata yang bersangkutan masih tercatat sebagai pemilih, dan seperti itu ya. Itulah kenapa dilakukan pemutakhiran ini, dan berharap masyarakat itu ikut berpartisipasi untuk melaporkan terkait perubahan-perubahan tadi itu. Itu tadi intinya PDBB ini adalah soal keadilan, ya, soal keadilan, dan
perlindungan hak pilih setiap warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Sukamara ini. Oke, berarti sangat krusial ya Pak ya untuk melaporkan setiap perubahan-perubahan seperti 6 poin yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian kalau misalnya nih teman pemilih semua mau mengecek statusnya atau melaporkan perubahan data tersebut, caranya gimana Pak? Terlebih kan zaman sekarang semuanya serba digital. Ya, benar sekali Pak. Jadi alhamdulillah KPU juga intinya mengikutilah perkembangan zaman ini, terutama terkait digitalisasi ya, yang mana sekarang bisa lebih praktis dalam kita melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, seperti itu. Dan terkait mengecek data apakah kita sudah masuk sebagai daftar pemilih ya, itu teman pemilih semua yang bisa mengecek melalui website cekdptonline.kpu.go.id yang bisa dilihat di bawah ini atau bisa dicek di deskripsi video nanti ya. Silakan untuk mencoba mengakses tautan tersebut supaya kita memastikan apakah kita sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih. Sedangkan untuk pelaporan perubahan yang tadi, yang misalnya ada beberapa kategori yang tadi sudah kita bahas, itu silakan teman pemilih bisa mengakses tautan di bawah ini juga, silakan, atau bisa scan barcode yang sudah ditampilkan, atau teman pemilih bisa juga mengunjungi website ataupun media sosial KPU Kabupaten Sukamara. Di situ kami telah menyediakan beberapa infografis dan juga barcode yang bisa digunakan untuk teman pemilih semua mengakses guna melaporkan terkait perubahan ataupun mengecek apakah teman pemilih semua sudah terdaftar sebagai pemilih. Begitu Mbak. Berarti gampang ya Pak ya, kita tinggal scan barcode yang ada di flyer di media sosial kita, terus atau kita klik langsung pada tautan yang tersedia, terus kita mengisi isian yang ada di tautan tersebut ya Pak ya. Tapi ini kalau misalnya ada masyarakat Sukamara yang mau berkonsultasi langsung ke KPU Kabupaten Sukamara, itu gimana Pak? Bisa nggak? Boleh saja. Ya, pintu insya Allah kami membuka secara lebar pintu kantor KPU Kabupaten Sukamara, dan kami menyediakan helpdesk khusus ataupun meja layanan khusus untuk masyarakat secara luas bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Sukamara yang ada di Kompleks Pemda Kabupaten Sukamara ya. Intinya kami silahkan, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat semua untuk dalam hal pelayanan PDPT ini. Selain itu juga kalau mau bertanya-tanya dulu ya, kalau misalnya belum sempat nih ke kantor ya, silahkan, kami juga menyediakan layanan secara online via WhatsApp ya. Juga ada nomornya sudah kami cantumkan di flyer-flyer, dan juga mungkin nanti bisa dicek ya di bawah video ini. Itu Mbak. Oke, lengkap banget ya Pak ya informasinya. Kemudian bicara tentang keakuratan data, KPU tentunya bekerjanya nggak sendirian di lapangan kan ya Pak ya? Ya tentu kami tidak bisa bekerja sendirian Pak ya. Memang ya ada perbedaan saat kita di masa tahapan ini. Berbeda saat kita dulu saat tahapan pemilu maupun pilkada kemarin kan kita punya sumber daya di kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan, bahkan sampai ke tingkat TPS ya. Sedangkan untuk non-tahapan ini kan kita tidak ada ya. Tetapi dalam hal pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini
meskipun tidak ada sumber daya yang saya sebutkan tadi itu yang berupa ad hoc sampai ke tingkat RT tadi, tapi dalam hal pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan atau PDPB ini kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu kami memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak-pihak yang terkait ini seperti pemerintah daerah. Dalam hal ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil, ya. Jadi kami melakukan secara berkala melakukan koordinasi, ya, dengan pihak Disdukcapil. Gunanya adalah untuk mensinkronkan data kependudukan, ya, terutama terkait data pemilih yang meninggal dunia. Kami selalu selalu diberi masukan lah oleh mereka terkait data-data terkait masyarakat Kabupaten Kamar yang meninggal dunia, pindah domisili ataupun yang telah melakukan perubahan data kependudukan, ya. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti TNI Polri, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi kan, kita terkait pemilih yang masuk atau pensiun atau tugas dari keanggotaan TNI Polri kan juga itu kaitannya dengan hak pemilih. Nah, itu juga kami selalu berkoordinasi dengan instansi tersebut. Kemudian kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kami selalu berkoordinasi dengan mereka karena pemerintah desa dan kelurahan inilah yang mengetahui secara persis, ya, perkembangan di lapangan terkait kependudukan seperti pemilih yang meninggal dunia, tidak masuk, tidak keluar, seperti itu. Jadi kami selalu rutin berkoordinasi, dan perlu diketahui bersama bahwa untuk PDPB ini juga kami melakukan pleno, ya. Intinya kami rekap selama 3 bulan sekali, sebagaimana amanah dari KPU RI melalui PKPU 1/2025 dan setelah diperbaharui di PKPU 1/2026 ini. Intinya dilakukan rekapitulasi secara berkala setiap 3 bulan sekali, dan ini kita sudah memasuki triwulan keempat, ya. Intinya itu kami selalu berkoordinasi, dan yang tidak kalah penting kami juga selalu berkoordinasi juga dengan pihak Bawaslu Kabupaten Sukamara, ya, karena walau bagaimanapun kami tentu memerlukan pengawasan dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini untuk memastikan proses-proses yang kita jalani ini sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi, dan saya ucapkan terima kasih, ya, secara pribadi selaku Kadip Rendatin kepada pihak Bawaslu Kabupaten Sukamara yang selalu mendampingi kami dan, ya, bersinergi lah. Itu, Mbak. Oke. Kemudian kita masuk ke bahasan tantangan atau kendala yang dihadapi selama pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak. Ya, terkait kendala dan tantangan, ya, bisa, ya, secara jujur ada, ya, terutama terkait pemilih misalnya yang pindah tapi tidak melapor, gitu. Baik itu pindah masuk dan pindah keluar. Ini juga tantangan bagi kita semua, ya, bagi kami maupun bagi pemerintah, ya. Dalam hal ini misalnya bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dalam beberapa kali kami selalu berkoordinasi dengan pihak desa dan kelurahan, pemerintah desa dan kelurahan. Ya, tantangannya pertama itu tadi, pemilih atau penduduk yang pindah masuk atau keluar tapi tidak melapor ke RT ataupun bahkan penduduk yang pindah tersebut idealnya adalah ketika pindah ke suatu tempat
hendaknya kan pindah juga secara identitas, bukan KTP ya. Harapannya kan seperti itu idealnya. Tapi kan beberapa masyarakat itu tidak melakukan itu. Nah, sehingga itu ya menjadi kendala. Gitu. Kemudian peristiwa kematian yang tidak dilaporkan itu juga kendala yang bahkan ini juga selalu menjadi bahasan utama lah ketika kami berkoordinasi, ketika melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder. Kadang-kadang bahkan setiap rapat selalu dibahas seperti itu gitu. Dan ini tentu melalui forum atau podcast ini kami berharap ya kepada teman pemilih semua, apabila ada keluarga yang meninggal dunia seperti itu, agar segera melaporkan peristiwa kematian tersebut ke Disdukcapil dalam hal ini, ataupun minimal ke pemerintah desa setempat, supaya segera dilakukan ataupun segera dibuatkan akta kematian. Karena dengan dilaporkannya tersebut, ini nantinya ya akan memastikan tim pemilih kita ini memang benar-benar akurat dan mutakhir tadi. Dan itu tadi terutama juga terkait kondisi geografis kita yang cukup menantang ya, dalam artian ketika masyarakat tadi itu yang kenapa ketika mengurus surat kematian misalnya tidak segera, tidak langsung, itu kan beberapa alasannya karena akses yang jauh dari itu ya untuk mengurus ke tingkat kabupaten. Nah, alasannya mereka seperti itu. Jadi tapi ya kita ini tetap terus berusaha mengupdate dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan juga kami selalu melakukan sosialisasi di setiap kesempatan, ya, terutama sosialisasi ke tingkat desa ataupun ke sekolah-sekolah, yakni terkait pendidikan pemilih pemula. Itu Mbak. Oke Pak Edi, sebelum kita tutup, khusus buat adik-adik pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau yang baru pertama kali akan mencoblos, apakah ada pesan penutup? Ya, untuk pemilih pemula atau adik-adik yang barangkali tahun ini akan menginjak usia 17 tahun ya kalian keren lah intinya, dan kalian lah yang nantinya akan menentukan masa depan daerah dan negara kita ini. Jika pada saatnya nanti ya, kalian sudah tahun ini sudah berusia 17 tahun, silakan segera melakukan perekaman KTP yang pertama ya. Kemudian setelah itu silahkan laporkan kepada kami KTP-nya bahwa kalian nanti akan segera dimasukkan sebagai daftar pemilih. Meskipun nantinya juga dengan kalian melakukan perekaman KTP juga bisa secara otomatis nantinya akan terdaftar. Tapi apabila kalian akan melaporkan kepada kami itu lebih cepat juga lebih baik. Kemudian setelah itu pada saatnya nanti saat pemilihan tiba, gunakanlah hak itu dengan bijak, dengan cerdas, dengan cara jangan asal ikut-ikutan. Gitu. Tentu pastikan kalian juga sudah terdaftar ya, dengan cara cek DPT online tadi, dan jadilah pemilih yang cerdas dan peduli. Itu menurut saya penting sekali bagi kalian sebagai pemilih pemula, dan intinya kalau kalian bisa melakukan itu semua, saya katakan bahwa kalian itu keren sekali. Itu.
Oke, terima kasih Pak. Buat teman pemilih, jangan lupa langsung cek data kalian di cekdptonline.kpu.go.id atau laporkan perubahan data kalian melalui tautan bit.ly/pdpb_kpu_Sukamara. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya hari ini, dan buat teman pemilih, jangan lupa ikuti terus pembaruan informasi melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Sukamara di bawah ini. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Tetap jadi pemilih cerdas karena suara kamu menentukan masa depan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.